pagi Bapak Ari Hermawan. Selamat pagi Bu Dina. Ya, saya Dina dari mahasiswa PPG kategori 1. Ingin bertanya sedikit tentang permasalahan yang sering terjadi di sekolahan yang sering kita hadapi sebagai guru. Iya. Mudah-mudahan Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Siap Bu Dina. Yang pertama Bapak, menurut Bapak faktor apa saja sih yang menjadi penyebab motivasi siswa untuk belajar itu rendah? Oke, kalau saya akan membagi ini dalam dua kategori ya Bu ya. Iya. Yang pertama, penyebab motivasi belajar yang rendah itu dari diri siswa sendiri, dari internal sendiri. Apakah siswa itu sudah memiliki semacam dorongan dia untuk apa sih makna saya mempelajari ini? Nah, ketika siswa itu belum memahami makna dia belajar, maka itu akan membuat siswa itu malas karena sekedar hanya untuk mengejar nilai, biasanya seperti itu. Iya. Nah, yang kedua dari faktor eksternal. Itu yang pertama bisa dari guru, bisa dari orang tua atau dari lingkungan. Apakah guru, orang tua dan lingkungan itu memberikan support supaya anak itu lebih termotivasi atau tidak? Terutama dari orang tua nih, kalau dari rumah ya. Iya, betul. Nah, atau juga dari guru. Kalau misalnya kita memberikan pemahaman yang baik mengenai materi dan kita mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa, saya yakin siswa itu akan menjadi tertarik. Nah, permasalahan guru punya atau tidak kompetensi untuk mengaitkan antara materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apakah sudah kontekstual atau belum? Apakah sudah realistik atau belum? Itu yang paling penting dari guru. Dari guru dulu ya Pak, Iya. untuk mengetahui ini siswa kenapa sih gitu kan, dari Iya, betul. dari lingkungannya tuh apa mendukung atau tidak. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi Bapak kira-kira ada lagi tidak motivasi solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini? Ya, yang pertama adalah dari kita sendiri, dari guru sendiri. Pembelajaran harus menarik. Menarik. Yang pertama, pembelajaran harus menarik, kemudian harus kontekstual. Atau untuk kelas rendah harus realistik pembelajaran itu, Harus membangkitkan ya, iya Pak. betul, harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Jadi siswa itu sadar, ketika saya mempelajari materi ini, tujuannya adalah untuk apa? Ketika siswa memahami tujuan yang ingin dicapai, saya yakin siswa akan tertarik untuk mempelajari itu. Tetapi kalau hanya sekedar, ini loh kita belajar matematika tentang ini, tapi tidak tahu tujuannya, itu sulit Bu. Iya, betul. Terus kemudian kita juga membangun komunikasi dengan orang tua. Ketika kita membangkitkan motivasi anak dari sekolah, orang tua di rumah cuek, itu juga percuma. Ya, harus sama-sama Harus saling sama-sama. bersinergi ya, Iya, Pak betul, ya. betul. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Yang kedua Bapak nih, ya, bagaimana menurut Bapak mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kemampuan literasi siswa itu rendah? Jadi kemampuan atau minat untuk membaca siswa itu rendah sekali Pak. Oke, ini yang pertama mungkin karena pembiasaan. Apakah sudah diadakan pembiasaan atau belum? Terus yang kedua, apakah yang menjadi bahan bacaan itu menarik atau tidak? Karena literasi itu kan kita tidak bisa membatasi sekedar membaca. Tapi banyak hal lingkungan kita itu pun bisa menjadi sumber literasi bagi anak. Nah, makanya apakah kita sudah menyajikan bahan literasi itu dengan baik atau belum? Itu pertanyaannya. Lalu selain itu, apakah memang siswa ini sudah memahami pentingnya literasi? Karena kita tahu sendiri kan, ya, betul, literasi kita sangat rendah. Iya. Menurut PISA kita itu kalau tidak salah 6 terendah ya. Betul. Nah itu maka itu pentingnya sekarang literasi harus digalakkan kembali. Jadi paling tidak untuk anak-anak yang kelas 1 sampai kelas 1 dan 2 itu mereka pasti menyukai dengan buku-buku yang bergambar ya Pak ya. Nah betul. Kalau untuk buku-buku yang mungkin banyak bacaannya, mereka pasti sudah jenuh duluan ya, karena tidak menarik gitu ya. Ya. Betul. Terus pembiasaan di kelas juga harus tetap digalakkan ya Pak ya. Betul. Mereka belajar gitu kan, walaupun hanya 2 menit atau 3 menit kita membaca. Iya, dan literasi itu kita salahnya sering begini Bu. Kita selalu mengarahkan anak itu, literasi itu untuk ke materi. Belum tentu. Ya. Kita biarkan mereka itu membaca apa yang memang mereka minati.
itu seperti mereka itu. sukai. Jangan kita batasi, kita baca buku yang berkaitan dengan materi, tidak selalu seperti itu, karena itu justru kita membatasi apa yang menjadi minat anak dalam hal literasi gitu. Ya, baik Bapak. Menarik sekali nih ya, Ya. literasi nih. Banyak tantangannya juga Pak, karena Betul. memang anak-anak sekarang lebih senang ke gadget ya. Ya, ya. Lebih nyaman dengan dengan gadget segitu, kita daripada sebenarnya ini. juga bisa menggunakan gadget itu sebagai bahan literasi kita Literasi. kan. Nah, literasi itu kita bisa ubah dari yang manual, dari yang awalnya kita seperti ini, kita menyiapkan buku-buku dan seterusnya, kita bisa sajikan dalam bentuk komik. Dalam bentuk komik itu pun juga tidak sembarang. Tapi misalnya yang pernah saya lakukan itu pelatihan komik, pembuatan komik itu, jadi mengarahkan komik itu pada literasi bacaan yang lain. Jadi pengetahuannya ada. Ya, jadi untuk bahan, menarik siswa untuk ya. Misalnya kita membuat di situ yang pernah saya contohkan itu, misalnya seorang monster melawan Ultraman, kemudian monster ini kesetrum karena dia menggunakan kuku besi, dan akhirnya kemudian Ultraman yang mau menyerang tidak jadi menyerang tapi menolongnya. Ya. Dan kemudian mereka belajar bersama bahwa oh ternyata besi itu merupakan bahan konduktor. Yuk kita sama-sama pelajari buku tema halaman sekian. Nah seperti itu, komik yang mengarahkan siswa untuk literasi bacaan. Menarik mereka dulu, minat mereka dulu, baru masuk ke materi. Nah itu gitu. Jadi sebagai stimulan dulu itu komik itu. Kemudian selanjutnya nih Bapak, menurut Bapak faktor apa yang menjadi penyebab terbatasnya komunikasi antara orang tua dengan guru? Terkadang kita sebagai guru sulit untuk menghubungi mereka, atau mereka mungkin dengan adanya undangan dari kami pihak sekolah itu jarang sekali untuk datang gitu. Iya, iya. Terutama mereka akan datang ke KJP ya. Nah, itu yang pertama. Saya lebih banyak melihat kalau untuk anak-anak kita di sekolah negeri rata-rata kurangnya komunikasi orang tua dengan guru itu disebabkan karena memang status ekonomi, status sosial biasanya. Ya. Karena mereka dituntut dengan pekerjaan yang memang menyita waktu. Menyibukkan mereka Iya, betul. Sehingga ketika kita ajak komunikasi, kadang komunikasi kita menjadi sangat terbatas. Orang-orang tua kita, mereka menganggap ketika anak saya sudah berada di sekolah, ya sudahlah, ikuti saja pembelajaran di sekolah, itu udah urusan sekolah. Ya, nanti kalau ada masalah, barulah nanti saya datang. Itu pun kadang-kadang sulit untuk datang. Sulit, iya betul. Jadi saya lebih melihat komunikasi yang sulit ini karena status ekonomi, status sosial, dan ini biasanya tidak terjadi di sekolah-sekolah swasta. Betul, karena tingkat ekonomi mereka lebih ke atas ya. Iya, jadi komunikasi mereka bisa lebih baik. Iya, lebih baik. Lalu Bapak kemudian ini ada yang mengenai pembelajaran juga nih. Pertanyaan selanjutnya, mengapa guru belum mengoptimalkan dalam penggunaan model-model pembelajaran inovatif? Setahu kita pembelajaran inovatif itu kan lebih bagus dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Betul, teorinya begitu Ya, memang. betul. Tapi pertanyaannya sekarang ada dua hal Bu di sini. Yang pertama, apakah guru itu sudah siap untuk menerapkan pembelajaran inovatif dengan teknologi atau belum? Yang pertama, apakah guru sudah siap menguasai teknologi dengan ya minimal lah, apakah guru itu sudah bisa mengoperasikan alat-alat yang saat ini sudah ada, ataukah guru itu sudah bisa mengoptimalkan teknologi yang sekarang ini sudah ada? Dan yang kedua, apakah sarana prasarana itu sudah tersedia di sekolah sehingga sarana prasarana itu bisa mendukung kegiatan belajar siswa? Nah, dua hal itu sebenarnya yang menjadi fokus kita gitu. Kalau memang guru memang sudah siap, sudah dibekali dengan pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi, ya silakan untuk digunakan, dipraktikkan. Tetapi kalau terhambat juga dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, tentu juga akan menjadi kesulitan juga. Jadi dua hal itu, saya kira. Selanjutnya nih Pak, yang mengenai ke siswa lagi nih. Ya. Seperti kita tahu ya, di kelas itu kalau sudah ketemu yang namanya matematika, numerasi, mereka pasti udah down duluan. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, menurut Bapak nih,
apa sih penyebab mereka ini mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal numerasi, terutama pada soal cerita atau soal uraian yang berbasis quotes ya. Oke. Sebenarnya ini agak panjang uraiannya karena ini harus menjadi koreksi kita bersama. Tuntutan kita saat ini adalah tuntutan industri ya Bu ya, dimana industri itu kan menyukai angka-angka. Nah sedangkan kita saat ini masih fokus pada anak ini lolos KKM atau tidak. Maka tuntutan kita kadang-kala fokus kita juga perlu kita ubah, kita perlu transformasi karena fokus kita saat ini adalah pada soal-soal hafalan. Iya betul. Nah, sementara soal HOTS itu tidak selalu harus hafalan melalui LOTS dulu. Tidak terus ini LOTS-nya dikuasai dulu baru HOTS. Kita lihat kalau misalnya kurikulum Cambridge ya Bu ya, bahwa mereka itu dalam kelas mereka boleh menggunakan semua sumber daya yang ada, misalnya Google, misalnya kalkulator. Kita kan tidak boleh. Kita masih fokus pada bagaimana sih perkalian bersusun ke bawah, bagaimana kita hafal perkalian 1 sampai 100. Saya pernah pegang anak les itu Bu, dari kelas 6 SD sampai SMA itu Cambridge, dan mereka tidak dituntut itu. Mereka boleh menggunakan kalkulator. Jadi tuntutan mereka adalah bagaimana memecahkan suatu masalah dengan sumber daya yang ada. Nah kalau kita, bagaimana kita, anak-anak kita dituntut untuk hafal cara mengerjakan suatu soal, dan itu adalah tuntutan LOTS. Kalau kita masih fokus di situ, anak-anak kita nggak akan sampai pada LOTS. Anak-anak kita hanya akan menang pada hafalan, sedangkan tuntutan industri sekarang juga sudah ada sumber daya bagaimana memecahkan masalah. Tapi kalau kita hanya sekedar menghafal, kita ya hanya akan menjadi pekerja-pekerja. Kita mencetak pekerja-pekerja, bukan wira swasta. Jadi intinya sebenarnya dengan adanya media yang ada itu seperti kalkulator, dengan Google, itu secara tidak langsung akan mengubah pola pikir mereka dan mempercepat mereka. Kita ubah tuntutan kita itu Bu. Tuntutan kita jangan LOTS, tapi tuntutan kita HOTS. Dengan kita berani bertransformasi, kita menggunakan segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan kita itu. Karena dengan berani atau tidak berubah, dengan sendirinya mereka pun akan lama-lama akan menghafal dengan perkalian-perkalian yang kita tuntut ini ya Pak ya. Karena sebenarnya fokus hafalan itu tidak perlu. Sekarang kita kalau zaman dulu ya ada peta buta dan seterusnya. Itu memang perlu menghafal. Kalau sekarang sudah tidak relevan. Maka tuntutan kita adalah memberikan pembelajaran sesuai dengan tuntutan zaman, sesuai dengan kebutuhan yang sekarang ada, gitu, atau kebutuhan yang akan datang. Nah, pengalaman atau kemampuan literasi numerasi ini tidak lekang oleh waktu. Mau kapanpun situasi apapun itu menjadi bekal anak untuk bisa survive pada akhirnya nanti dengan literasi dan numerasi yang kuat, gitu. Dengan bekal mereka sekarang ini ya Pak ya. Iya betul. Baik Bapak, satu lagi sebelum kita menutup wawancara pagi ini Bapak. Yang terakhir adalah, menurut Bapak, mengapa guru belum optimal menggunakan media pembelajaran berbasis media teknologi informasi? Di sekolah sering ada guru yang belum bisa menggunakan OHP atau slide PPT gitu ya Pak ya? Iya. Silakan Pak. Kalau zaman sekarang itu guru kan memang dituntut untuk menguasai teknologi. Nah, apakah tuntutan ini sudah dipenuhi oleh masing-masing guru atau belum? Nah, kemungkinan untuk guru-guru yang belum bisa memanfaatkan teknologi karena memang masih belum menguasai atau bahkan alergi, mengatakan bahwa teknologi itu sudah suatu penghalang. Kadang-kadang seperti itu, siswa nggak boleh bawa HP ke sekolah. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita itu berpikir bahwa teknologi itu tidak ada manfaatnya. Sedangkan tuntutan kita saat ini adalah bagaimana teknologi yang ada kita gunakan untuk mendukung pembelajaran kita di kelas. Nah, maka guru harus mau tidak mau berubah, mau tidak mau harus latihan diri sendiri dulu ya Pak ya. Ikutilah pelatihan-pelatihan bagaimana memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran di kelas. Seperti itu. Karena mindset
guru mungkin saat anak itu membawa atau menggunakan handphone ke kelas, yang ada mereka malah tidak fokus untuk belajar, tidak Bapak, ya. fokus main Iya, game. Nah, betul. tuntutannya bagaimana guru menciptakan game yang mendukung pembelajaran? Nah, kan seperti itu. Kita sudah Tantangan banyak kita ada juga kuis, ini, ada Pak, ya. workball dan seterusnya, itu sangat menarik buat siswa. Iya. Gitu. Sudah banyak media, sudah banyak aplikasi yang menyediakan, yang mendukung pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Seperti itu, Bu Dina. Jadi intinya gurunya tetap harus terus meningkatkan Guru kompetensi, ya. harus lebih pintar daripada muridnya. Betul. Dalam penggunaan teknologi. Jangan anti terhadap perubahan. Kita harus mau bertransformasi supaya pembelajaran kita didukung oleh teknologi dan didukung oleh atau sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, Betul. menarik, dan membuat siswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar dan datang ke sekolah, ya, Bapak. Ya, betul Bu Dina. Luar biasa. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin itu saja dulu beberapa pertanyaan dari saya mengenai pembelajaran di sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa dan bagaimana nanti untuk meningkatkan literasi siswa kita supaya pembelajaran lebih menarik ke siswa dan siswa lebih semangat lagi belajarnya. Iya. Serta guru-gurunya juga jangan lupa untuk terus meningkatkan diri, meningkatkan motivasi dirinya untuk lebih maju dari siswanya. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu Dina. Selamat pagi. Sukses selalu. Ya. Amin.